Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan gue, Junior Pasaditain. Bagi yang mau komen, like, dan subscribe, dipersilakan. Bagi yang tidak juga nggak apa-apa. Oke, gue mau hari ini nge-review Paris Saint-Germain versus Aston Villa, di mana Paris Saint-Germain berhasil mengangkat piala Super Eropa dengan mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 lah. Tentu golnya ini dicetak oleh Kvicha Kvaratskhelia di menit 20. Terus juga dari Aston Villa membalas lewat Bryan Majo di menit 45 dan di Serdue di menit 61 lah. Dan gue lihat di ball possessionnya juga Paris Saint-Germain ini mendapat 58%, Aston Villa 42%. Dari pasisnya juga Aston Villa dari passingnya juga pasisnya ya. Paris Saint-Germain unggul 586, terus juga Aston Villa 388. Terus juga akurasi passingnya juga dimiliki oleh Paris Saint-Germain dengan 89% dan Aston Villa 79% lah. Kemudian dari shotnya itu dimenangin oleh Aston Villa dengan 14 dan Paris Saint-Germain 9. Shot on target itu Paris Saint-Germain hanya 5 dan Aston Villa hanya 4. Tentu kalau menurut gue lihat ya, tadi gue nonton di highlightnya di YouTube-nya tuh Paris Saint-Germain unggul sebenarnya, unggul position, tapi Aston Villa ini mengancam lewat shotnya lah. Menurut gue tendangannya bahaya menurut gue ya, dengan 14 lah. Memang PSG emang mainnya bagus gitu ya. Dari gol kerennya Kvicha itu kan, Kvicha dari Georgia lah, ke Kvaratskhelia ini lah. Menurut gue juga paling. Terus gue kira tuh di set 2 itu offset ya, ternyata enggak ya. Gol itu jadi 2-1. Terus juga apa? Aston Villa juga golnya keren dari si Bryan Majo ya. Gue baru tahu nih pemain pemain baru nih. Cuma kalau menurut gue emang, gue pikir-pikir emang Aston Villa sebenarnya melawan, cuman dia nggak bisa bawa position. Nah, keunggulan Aston Villa yang gua akuin, dia ini menerapkan serangan balik lah. Makanya tim IPL-nya atau Inggris Premier League ini kesulitan lawan Aston Villa. Mas Aston Villa ini kan jangan lu anggap remeh ya kan. Dia peringkat keempat itu udah bagus sih menurut gue. Udah prestasi kan, udah dapat juara Europa League lah ya, kasta kedua dari setelah Liga Champions Eropa lah. Itu menurut gue bagus. Cuma kalau menurut gue PSG emang lebih layak karena dia punya mental juara lah. Terus juga ditambah permainannya lebih lebih atraktif lah menurut gue, lebih bawa possession lebih kuat lah, karena lu tau lah pelatih Spanyol tuh sekarang mainnya lebih ke apa ya, Luis Enrique kan Spanyol ya, udah mati dia memainkan permainan yang lebih kolektif lah menurut gue, bawa possession gak cuma ngandelin satu pemain. Makanya sekarang kan kalau gue lihat kayak Spanyol kan sering juara atau juara dunia, juara Eropa lah ya, makanya dia lebih banyak bawa possession lah daripada zaman dulu kan bener-bener ngandelin skill individu lah. Contoh ya kayak dulu Brazil, cuma Brazil kan nggak kemana-mana kan semenjak dari tahun 2010. Memang gue bilang Spanyol sih ya, gue kiblatnya bola sih kalau sekarang ya. Ya menurut gue bilangnya sih apa ya? Andai tim lu juara tuh harus ada pelatih dari Spanyol menurut gue. Kenapa? Atau itu dia bisa membuat, karena adanya pelatih Spanyol tuh membuat pemain lu jadi lebih percaya diri, itu juga menerapkan ball position dengan yang tidak individu, dia bermain kerjasama tim. Terbukti Spanyol kan di tahun 2026 bisa juara Piala Dunia karena dia memainkan sepak bola kolektif pun gak ada pemain terkenal kayak yang kau tahu cuman Cucurella, si Rodri ya, itu ya Yamal doang gak setahu gue ya, timnas Spanyol. Cuma kan kayak Ferran Torres taunya ya. Ya itulah emang kalau gue bilang sih PSG ini lebih bagus kalau pelatihnya Spanyol. Kalau pelatihnya dari Prancis sendiri nggak kemana-mana. Ya gue bilang pelatih paling bagus ya dari Jerman sama Spanyol, udah paling benar itu dua negara itu. Cuman kalau menurut gue ini Aston Villa di Unai Emery juga menurut gue udah bermain luar biasa dengan shotnya 14 lah menurut gue. Cuman dia kayak kurang timing aja menurut gue. Ini yang penting Aston Villa ini bisa menahan PSG lah sampai ini vote maupun kalah 2-1, tapi itu patut diapresiasi menurut gue pribadi ya. Aston Villa ini menurut gue punya mental juara dibanding Arsenal asli. Kalau
Gue jujur kalau gue pribadi Liga Inggris itu gue lebih prefer yang juara itu Aston Villa dibanding Arsenal. Kenapa? Karena dia sudah punya Europa League. Menurut gue Arsenal tuh nggak bisa dapat. Paling kayak dulu kan Arsenal dapat Piala Winners ya, cuman udah lama banget itu kan. Arsenal kan cuman mainnya di gelarnya tuh di domestik doang ya. Mungkin fansnya paling banyak di Indonesia, cuman kalah gitu sama Aston Villa yang udah punya Europa League, udah punya Liga Champions Eropa. Menurut gue ya Arsenal malu lah. Lu lihat Aston Villa sekarang gelarnya udah ada walaupun kalah ya di final Piala Super Eropa ya. Tapi gue lebih salut sih, lebih salut Aston Villa dibanding Arsenal. Ini tim gue bilang apa ya, bermain terbuka, dan gue bilang PSG lebih layak karena dia punya mental juara pemenang. Terus belum ada Dembele, belum ada di set 2. Menurut gue di set 2 oke lah, walaupun tadi gue nggak tahu offset atau enggak ya. Cuma kalau gue bilang kepemimpinan wasit si Omar Atan menurut gue bagus. Udah mati dia nggak yang ini banget menurut gue ya, gue pribadi ya. Dibanding wasit-wasit yang dulu di Piala Dunia. Saya Omar Atan jadi wasit Piala Dunia atau final Piala Dunia lah. Menurut gue lebih layak itu. Cuma karena di sana negara Amerika Serikat kayak rasis lah gitu, ya udah. Gue jujur tiap hari kadang gue mikir ini kayak tahun depan PSG lagi bakal juara sih. Lo lihat pemainnya keren-keren, Dembele, Vica Kvaratskhelia di set 2 juga menurut gue bagus lah. Ini tim paling ngeri sih menurut gue, punya treble winner terbanyak. Gue akuin tim terbaik yang sekarang ini PSG menurut gue dibanding Real Madrid. Real Madrid kan menurun ya sekarang ya. Walaupun lu punya Mbappe ini pasti, Kylian Mbappe nih mantan pemain PSG juga kesel nih pasti. Gue lihat PSG menang terus tanpa Mbappe, tanpa seorang Kylian Mbappe pun pasti Kylian Mbappe kesel. Pasti kesel dan kecewa lihat PSG udah juara terus. Ya oke, itu aja yang gue sampaikan terkait info review PSG versus Aston Villa ini. Mohon maaf apabila gue pasti banyak kekurangan. Thanks for watching.